Bayangkan seorang gadis muda, anak dari seorang polisi yang disegani di kampungnya. Ia tumbuh dalam aturan yang ketat, terbiasa hidup di bawah bayang-bayang disiplin ayahnya. Namun siapa sangka, di balik seragam kebanggaan sang ayah, ada rasa terkekang yang membuatnya ingin meraih kebebasan. Semua berubah ketika ia bertemu dengan seorang pria sederhana yang berhasil menggetarkan hatinya. Dari sinilah, sebuah kisah penuh cinta, keberanian, dan tragedi dimulai. Sejak kecil, Naila terbiasa hidup dalam aturan yang ketat. Ayahnya seorang polisi berpangkat yang terkenal disiplin dan dihormati di lingkungannya. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, ia harus memastikan ranjangnya rapi, sepatunya mengkilap, dan bajunya disetrika tanpa kerutan sedikit pun. Dari luar, kehidupan Naila terlihat sempurna. Anak polisi yang terhormat, berpendidikan, dan serba teratur. Namun, jauh di dalam hatinya, Naila merasa ada sesuatu yang kosong. Ia hidup dalam bayang-bayang disiplin yang mencekik kebebasannya sebagai seorang remaja. Di rumah, setiap langkahnya diawasi. Ayahnya tidak pernah membiarkannya keluar malam. Bahkan sekadar nongkrong bersama teman-teman sekolah pun dianggap hal yang tidak pantas dilakukan oleh anak seorang polisi. Naila sering iri melihat teman-temannya bebas bercerita tentang pengalaman jalan-jalan, menonton konser, atau sekadar makan bersama tanpa harus khawatir dimarahi orang tua. Sementara dirinya selalu terikat oleh aturan yang ketat. Sang ibu sebenarnya lebih lembut, namun tak punya kuasa untuk melawan keputusan suaminya. Ayahmu hanya ingin kamu jadi anak yang baik, begitu kata ibunya setiap kali Naila mengeluh. Naila tahu, ibunya benar. Namun baginya, kasih sayang yang ditunjukkan dengan cara mengurung bukanlah kebahagiaan. Ia mulai sering menulis diari tentang keinginannya untuk merasakan hidup di luar batasan yang mengekang itu. Rasa tertekan itu semakin kuat ketika Naila menginjak masa remaja. Hatinya mulai mengenal rasa kagum, rasa penasaran, dan rasa ingin memiliki seseorang yang benar-benar mengerti dirinya. Tetapi bagaimana mungkin ia bisa merasakan itu semua jika setiap hari harus pulang tepat waktu, tanpa boleh mampir atau berbicara lama dengan siapapun? Ia merasa dirinya seperti burung dalam sangkar emas, terlihat indah dari luar, tapi tak pernah merasakan kebebasan untuk terbang. Sekolah pun menjadi satu-satunya tempat Naila bisa merasakan sedikit kebebasan. Di kelas, ia dikenal sebagai siswi pintar dan tertib, namun di balik tatapan mata teduhnya, ada kerinduan akan dunia luar. Setiap kali mendengar cerita temannya tentang cinta pertama, ia hanya bisa tersenyum pahit, seolah menganggap itu hal remeh, padahal hatinya bergejolak ingin merasakan hal yang sama. Ayahnya semakin ketat setelah mengetahui ada anak-anak lelaki di sekolah yang mencoba mendekati Naila. Baginya, tak pantas anak polisi bergaul sembarangan apalagi sampai berpacaran di usia muda. Kamu harus fokus belajar, jangan macam-macam, begitu kata ayahnya dengan nada keras. Naila hanya bisa menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh setiap kali dimarahi tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan isi hatinya. Lama-kelamaan, Naila mulai merasa asing dengan rumahnya sendiri. Tempat yang seharusnya menjadi ruang kenyamanan, justru terasa seperti penjara yang penuh dengan aturan. Ia sering duduk di jendela kamarnya pada malam hari, memandangi jalanan sepi di luar sana, membayangkan bagaimana rasanya berjalan bebas, tertawa, dan mencintai seseorang tanpa takut dimarahi atau dikekang. Hingga pada suatu hari, di sekolah, ia bertemu dengan seorang pemuda sederhana yang berbeda dari semua orang yang pernah ia kenal. Tatapannya tulus, senyumnya hangat, dan pembawaannya membuat Naila merasa aman. Untuk pertama kalinya, Naila merasakan sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari keluarganya, rasa dimengerti. Pertemuan itu menjadi titik balik yang perlahan mengubah hidupnya.
pemuda itu bernama Ardi, seorang siswa yang dikenal sederhana dan rendah hati. Ardi bukan berasal dari keluarga berada, ayahnya hanya seorang tukang ojek, sementara ibunya berjualan kue di rumah. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat Naila merasa nyaman. Tidak ada tekanan, tidak ada aturan, hanya ada ketulusan yang membuatnya bisa menjadi dirinya sendiri. Setiap kali berbicara dengan Ardi, Naila merasakan beban hidupnya seolah hilang. Awalnya, pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja. Ardi sering membantu Naila mengangkat buku pelajaran yang berat. Dari situlah percakapan-percakapan kecil mulai tumbuh. Hanya sekadar menanyakan pelajaran atau tugas sekolah, hingga akhirnya berkembang menjadi pembicaraan tentang mimpi dan masa depan. Naila yang biasanya pendiam, mendadak menjadi lebih ceria setiap kali ada Ardi di dekatnya. Semakin hari, hubungan mereka semakin dekat. Mereka mulai saling menunggu di gerbang sekolah, berbagi bekal makan siang, hingga saling menukar cerita yang tak pernah Naila bagikan pada siapapun. Di hadapan Ardi, ia tak perlu berpura-pura menjadi anak polisi yang harus sempurna. Ia bisa menangis, tertawa, bahkan mengeluh tanpa takut dihakimi. Ardi benar-benar menjadi tempat berlabuh bagi hatinya. Namun kebahagiaan itu bukan tanpa risiko. Naila tahu, jika ayahnya mengetahui tentang kedekatannya dengan Ardi, maka semuanya akan berakhir buruk. Ayahnya pasti marah besar, bukan hanya kepada dirinya, tetapi juga kepada Ardi. Karena itulah, mereka memilih untuk merahasiakan hubungan itu. Pertemuan dilakukan dengan hati-hati, percakapan hanya lewat catatan kecil atau pesan singkat yang disembunyikan. Semuanya terasa seperti permainan yang berbahaya, tapi justru membuat cinta itu semakin berapi-api. Malam-malam Naila kini berbeda. Ia tak lagi menangis sendirian di kamar, melainkan tersenyum sendiri sambil membaca pesan-pesan singkat dari Ardi. Kata-kata sederhana seperti, jaga diri baik-baik, atau, jangan sedih, aku di sini, menjadi penguat di tengah kehidupannya yang penuh tekanan. Untuk pertama kalinya, Naila merasa hidupnya punya warna. Ardi pun semakin berani menunjukkan perhatiannya. Ia sering berdiri jauh di depan rumah Naila, hanya untuk memastikan gadis itu pulang dengan selamat. Meskipun dari kejauhan, Naila bisa merasakan ketulusan itu. Namun, perhatian kecil itu juga menimbulkan tanda tanya dari tetangga sekitar. Bisik-bisik mulai terdengar, seolah mereka sedang menyaksikan cinta terlarang yang tumbuh di antara anak seorang polisi dengan pemuda sederhana. Gosip itu akhirnya sampai ke telinga ayah Naila. Sang ayah mulai curiga dengan perubahan sikap anaknya yang kini lebih sering melamun dan tersenyum tanpa alasan jelas. Jangan sampai kamu mempermalukan nama keluarga, begitu ancaman sang ayah suatu malam. Naila hanya bisa mengangguk, meski hatinya ketakutan. Di satu sisi, ia tak sanggup kehilangan Ardi, tapi di sisi lain, ia tahu konsekuensi yang menantinya jika rahasia ini terbongkar. Cinta mereka semakin kuat, tapi juga semakin berbahaya. Setiap detik terasa seperti perjudian antara kebahagiaan dan kehancuran. Naila mulai menyadari, cepat atau lambat, hubungan ini akan terbongkar. Namun dalam hatinya, ia yakin Ardi adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya. Dan untuk itu, ia siap melawan segala risiko yang mungkin terjadi. Hari-hari Naila kian penuh ketegangan. Ayahnya semakin keras, apalagi setelah mendengar gosip yang beredar di kampung. Bahkan, sang ayah mulai mempertimbangkan untuk menjodohkan Naila dengan anak rekan kerjanya, seorang pemuda yang berprofesi sebagai polisi muda, berpendidikan, dan dianggap pantas untuk menjaga nama baik keluarga. Namun bagi Naila, ide itu bagaikan vonis mati. Ia tidak pernah mencintai laki-laki itu,
Bahkan hatinya sudah terlanjur terpaut pada Ardi, pemuda sederhana yang justru membuatnya merasa hidup. Pertengkaran besar pun terjadi di rumah. Naila menangis, memohon agar diberi kesempatan memilih jalan hidupnya sendiri. Namun sang ayah tetap bergeming. Dengan nada dingin ia berkata, "Ayah tahu apa yang terbaik untukmu. Kamu masih terlalu muda untuk menentukan pilihan." Kata-kata itu menusuk hati Naila. Ia merasa seolah-olah hidupnya bukan miliknya sendiri, melainkan hanya perpanjangan tangan dari ambisi sang ayah. Malam itu, setelah tangisnya reda, Naila menulis panjang lebar diari pribadinya. Ia menuliskan semua luka, semua rasa sesak, dan semua keinginannya untuk bebas. Dari situlah muncul ide gila yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, kabur. Ya, hanya dengan cara itu ia bisa benar-benar memiliki hidupnya sendiri. Namun tentu saja ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia butuh Ardi, satu-satunya orang yang membuatnya merasa kuat. Keesokan harinya, Naila bertemu Ardi di sebuah taman kecil yang sepi. Dengan suara bergetar, ia menceritakan niatnya untuk meninggalkan rumah. Ardi terkejut, bahkan sempat menolak. Ia tahu konsekuensinya akan sangat berat, apalagi ayah Naila seorang polisi. "Kita bisa menunggu, Nay. Aku nggak mau kamu kehilangan keluargamu," ucap Ardi pelan. Namun Naila hanya menggeleng, matanya dipenuhi air mata. "Kalau aku terus di sini, aku akan hancur, Di. Aku butuh kamu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu." Kata-kata itu mengguncang hati Ardi. Ia menyadari, meskipun rencana itu berbahaya, ia tak sanggup membiarkan Naila menderita sendirian. Akhirnya, dengan berat hati, ia menyetujui ide pelarian itu. Mereka mulai merencanakan detailnya, kapan harus berangkat, kemana tujuan pertama mereka, hingga siapa saja yang bisa mereka mintai bantuan. Ardi bahkan rela bekerja ekstra untuk mengumpulkan sedikit uang sebagai bekal. Semua dilakukan demi satu tujuan, membawa Naila ke kehidupan yang lebih bebas. Malam demi malam, Naila menyusun rencana kecil dalam pikirannya. Ia menyimpan pakaian dalam tas yang disembunyikan di bawah ranjang. Ia menyiapkan beberapa perhiasan kecil milik ibunya yang bisa dijual jika mereka kehabisan uang. Bahkan, ia menulis sebuah surat perpisahan untuk orang tuanya, meski tangannya bergetar saat menuliskannya. Dalam surat itu, Naila meminta maaf karena harus pergi, namun juga menegaskan bahwa ia ingin memilih hidupnya sendiri. Air matanya menetes setiap kali menatap kertas itu, sadar bahwa keputusan ini akan melukai keluarganya, terutama ibunya yang selama ini diam tapi selalu ada. Semakin dekat dengan hari pelarian, detak jantung Naila makin tak karuan. Setiap kali melihat ayahnya mengenakan seragam polisi, ia diliputi rasa takut sekaligus bersalah. Namun rasa cintanya pada Ardi dan keinginannya untuk bebas jauh lebih kuat. Ardi pun berusaha menenangkan, meski ia sendiri sebenarnya dicekam rasa cemas. Baginya, Naila adalah tanggung jawab besar. Jika sampai gagal, bukan hanya Naila yang akan hancur, tapi hidupnya juga bisa berakhir. Akhirnya, malam yang mereka tunggu tiba. Dengan langkah pelan, Naila keluar dari rumah saat semua orang tertidur. Ia membawa tas kecil, surat perpisahan yang ia letakkan di meja belajar, dan hati yang bergetar hebat. Di ujung jalan, Ardi sudah menunggu dengan motor tuanya. Tatapan mereka bertemu dalam diam, penuh cinta sekaligus ketakutan. Tanpa banyak kata, mereka melaju menembus gelapnya malam, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, dan meninggalkan semua yang selama ini mengikat Naila. Mereka tak tahu apa yang menanti di depan sana, namun satu hal pasti,
pelarian itu akan mengubah segalanya. Malam itu jalanan desa begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar di kejauhan. Motor tua milik Ardi melaju pelan, seakan ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti dua jiwa di atasnya. Naila memeluk pinggang Ardi erat-erat, matanya tak henti menoleh ke belakang, seolah masih takut ada bayangan ayahnya yang tiba-tiba muncul mengejarnya. Hatinya berdegup kencang, campuran antara rasa lega karena berhasil keluar dari rumah, dan rasa cemas karena belum tahu apa yang akan menanti mereka di depan. Perjalanan itu tidak mudah. Mereka harus berhenti beberapa kali, bukan hanya karena motor Ardi yang sudah tua sering batuk-batuk, tapi juga karena mereka harus bersembunyi dari orang-orang yang mengenal keluarga Naila. Setiap kali ada cahaya lampu kendaraan dari arah belakang, Naila segera menundukkan kepala, khawatir wajahnya dikenali. "Sabar ya, Nay, sebentar lagi kita jauh dari sini," bisik Ardi menenangkan. Namun Naila hanya bisa diam, tenggorokannya terasa tercekat, pikirannya dipenuhi bayangan wajah sang ayah yang pasti sudah marah besar. Sementara itu, di rumah, kepergian Naila akhirnya diketahui. Sang ayah terbangun karena merasa ada yang aneh. Ketika ia masuk ke kamar anaknya, yang tersisa hanyalah ranjang kosong dan secarik surat di meja belajar. Membacanya membuat darahnya berdesir. Amarah bercampur kecewa meluap-luap di dadanya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghubungi rekan-rekan kepolisian untuk melakukan pencarian. Malam itu juga, sebuah perburuan besar dimulai. Di sisi lain, Naila dan Ardi sudah tiba di terminal kecil di kota sebelah. Mereka berencana naik bus pertama menuju kota besar, tempat di mana mereka berharap bisa memulai hidup baru tanpa gangguan. Uang tabungan Ardi hanya cukup untuk membeli 2 tiket murah dan sedikit bekal makanan. Meski serba terbatas, Naila merasa bahagia. "Asal sama kamu, aku nggak takut apa-apa," ucapnya lirih sambil menggenggam tangan Ardi. Pemuda itu hanya tersenyum, meski dalam hatinya ia menyimpan kekhawatiran yang dalam. Menunggu bus di terminal membuat waktu terasa begitu lama. Setiap menit yang berlalu membuat jantung Naila berdegup lebih cepat. Ia takut sewaktu-waktu ayahnya muncul bersama polisi lain. Sementara Ardi mencoba menenangkan dengan berbicara tentang rencana mereka setelah tiba di kota. Ia bercerita tentang pekerjaan kecil yang bisa ia lakukan, tentang kontrakan murah yang bisa mereka sewa, dan tentang masa depan sederhana yang penuh dengan kebersamaan. Kata-kata itu membuat Naila sedikit tenang, meski ia tahu semua itu hanyalah harapan yang belum tentu bisa terwujud. Saat bus akhirnya tiba, Naila dan Ardi segera naik. Mereka duduk di kursi paling belakang, berusaha tidak mencolok. Lampu jalanan yang redup perlahan tertinggal di belakang jendela, berganti dengan gelapnya malam yang semakin pekat. Naila bersandar di bahu Ardi, mencoba memejamkan mata meski pikirannya terus bergejolak. Sementara Ardi menatap ke depan dengan wajah serius, berdoa dalam hati agar perjalanan mereka selamat dan tidak ada yang menemukan. Namun, di balik tenangnya bus yang melaju, ada badai yang tengah berkecamuk. Sang ayah sudah mengetahui informasi dari orang-orang bahwa putrinya terlihat bersama seorang pemuda menuju terminal. Polisi mulai menyebar ke berbagai jalan utama, memeriksa setiap kendaraan yang lewat. Nama Ardi pun mulai disebut-sebut, membuat situasi semakin genting. Bagi sang ayah, ini bukan hanya tentang anak yang kabur, melainkan soal harga diri dan kehormatan keluarga. Malam itu, pelarian mereka terasa seperti sebuah petualangan gila. Naila memang berhasil meninggalkan rumahnya, tapi ia tidak bisa meninggalkan rasa takut yang terus menghantui. Pelukan eratnya pada Ardi seolah menjadi satu-satunya pegangan agar ia tidak runtuh. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan besar terus bergema di hatinya.
sampai kapan mereka bisa terus berlari sebelum dunia menemukan mereka? Pagi mulai datang ketika bus yang ditumpangi Naila dan Ardi memasuki jalanan kota besar. Namun kebahagiaan singkat itu tidak bertahan lama. Saat mereka turun di terminal, beberapa polisi sudah berjaga di sekitar pintu masuk. Mata Naila membesar, napasnya tercekat. Ia segera menarik tangan Ardi dan berlari ke arah yang berbeda, berusaha menghindar dari tatapan tajam para petugas. Ardi tahu, jika mereka tertangkap sekarang, semuanya akan berakhir. Dengan sisa tenaga, ia terus menggenggam tangan Naila, berlari menembus kerumunan yang padat. Kejar-kejaran itu semakin menegangkan. Suara peluit polisi terdengar di belakang, teriakan orang-orang yang kaget bercampur dengan hiruk-pikuk kendaraan. Naila berlari sekuat tenaga, meski tubuhnya lelah setelah semalaman tidak tidur. Keringat membasahi wajahnya, sementara hatinya berdegup begitu keras hingga nyaris pecah. Ardi mencoba tetap tenang, memimpin langkahnya menuju jalan kecil yang sepi, berharap bisa menghilang dari pandangan polisi. Namun takdir berkata lain. Saat mereka menyeberang jalan besar, sebuah mobil melaju kencang dari arah kanan. Semuanya terjadi begitu cepat. Naila yang berlari di depan tidak sempat menghindar. Tubuhnya terpental keras ke aspal, disertai suara benturan yang membuat semua orang menjerit kaget. Ardi berteriak histeris, "Naila A!" sambil berlari mendekati tubuh kekasihnya yang tergeletak tak berdaya di tengah jalan. Darah mengalir dari kepala Naila, membasahi rambut hitamnya. Napasnya tersengal, matanya terbuka setengah, seolah berusaha tetap sadar meski rasa sakit begitu menghancurkan. Ardi memeluk tubuh Naila erat-erat, air matanya mengalir deras. "Bertahan, Nay, jangan tinggalin aku, tolong bertahan," suaranya pecah, penuh rasa putus asa. Orang-orang mulai berkumpul, sebagian mencoba menolong, sebagian lagi hanya terdiam ngeri melihat kejadian itu. Di tengah kepanikan itu, sebuah mobil polisi berhenti mendadak. Dari dalam, sang ayah keluar dengan wajah pucat dan mata penuh amarah bercampur ketakutan. Saat melihat tubuh putrinya yang bersimbah darah di pelukan seorang pemuda, langkahnya goyah. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia berlari mendekat, berlutut di samping Naila, memegang tangannya yang dingin. "Naila, ayah di sini, Nak. Bertahanlah," suaranya bergetar, jauh berbeda dari nada keras yang biasa Naila dengar. Naila menoleh pelan, matanya menatap ayahnya yang berlinang air mata. Dengan sisa tenaga, ia berbisik lemah, "Aku cuma pengen bebas, ya. Aku pengen dicintai apa adanya." Kata-kata itu keluar tersendat, lalu matanya perlahan tertutup. Tangan yang digenggam ayahnya terkulai lemas, napasnya berhenti. Semua orang terdiam, hanya suara tangisan Ardi dan raungan sang ayah yang terdengar memenuhi jalanan. Ardi menjerit sekeras-kerasnya, tak peduli meski polisi lain mencoba menariknya menjauh. Ia merasa separuh hidupnya hancur bersama kepergian Naila. Sementara sang ayah hanya bisa menangis, penyesalan menghantamnya bertubi-tubi. Ia sadar, semua kekerasan, semua aturan, dan semua ketegasan yang ia banggakan justru telah menghancurkan anak satu-satunya. Kini, tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Di jalan yang penuh darah dan air mata itu, sebuah cinta berakhir tragis. Naila pergi dengan membawa luka yang tak pernah sempat disembuhkan, meninggalkan ayah yang menyesal dan kekasih yang patah hati. Kisah mereka menjadi pelajaran pahit, bahwa cinta dan kebebasan tak bisa dikekang dengan paksaan, dan bahwa setiap jiwa muda hanya ingin dimengerti, bukan diperintah. Tragisnya, semua itu disadari ketika sudah terlambat. Kepergian Naila meninggalkan duka mendalam yang tak mudah disembuhkan. Bagi Ardi,
Setiap malam terasa kosong. Ia terus teringat pada senyum manis Naila, pada genggaman tangannya yang hangat, dan pada mimpi-mimpi kecil yang dulu mereka bangun bersama. Kini semua itu hanya tinggal kenangan pahit. Di matanya, dunia terasa kejam, karena merenggut orang yang paling ia cintai, tepat di saat ia berusaha melindunginya. Sang ayah pun tak kalah hancur. Setiap kali ia mengenakan seragam polisi, bayangan Naila selalu hadir, seolah mengingatkan bahwa di balik wibawanya, ia gagal menjadi seorang ayah yang memahami anaknya. Ia menyesal karena selama ini hanya melihat Naila sebagai perpanjangan nama baik keluarga, bukan sebagai seorang gadis muda yang punya hati, mimpi, dan perasaan. Rasa bersalah itu menghantamnya setiap hari, membuatnya sering menangis diam-diam di kamar tanpa sepengetahuan siapapun. Ibunya, yang selalu diam dan sabar, kini tenggelam dalam kesedihan. Setiap sudut rumah menjadi saksi bisu dari hilangnya tawa putrinya. Di meja belajar, masih ada buku harian Naila yang penuh dengan coretan tentang keinginan sederhana, ingin bebas, ingin dicintai, dan ingin didengar. Membacanya membuat hati sang ibu hancur berkeping-keping, sadar bahwa semua keluhan Naila selama ini benar adanya, namun ia tak berdaya untuk melawan suaminya. Masyarakat pun terdiam menyaksikan tragedi itu. Mereka yang dulu hanya berbisik-bisik tentang hubungan Naila dan Ardi, kini sadar bahwa gosip dan tekanan sosial hanya memperkeruh keadaan. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mendengarkan suara hati Naila. Dan ketika semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah penyesalan dan doa yang terucap untuk kepergian gadis muda itu. Kisah ini memberi pelajaran besar. Betapa pentingnya komunikasi dalam keluarga, betapa pentingnya mendengarkan anak, bukan hanya memerintah mereka. Setiap anak punya hak untuk mencintai, punya hak untuk bermimpi, dan punya hak untuk memilih jalan hidupnya. Ketika semua itu dipaksa atau dikekang, mereka akan mencari jalan lain, meski dengan cara yang berbahaya. Dari sisi cinta, kisah ini juga mengingatkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir bahagia. Terkadang, cinta adalah perjalanan yang penuh risiko. Ardi dan Naila mencintai dengan tulus, namun dunia di sekitar mereka terlalu keras untuk menerima cinta itu. Dan pada akhirnya, cinta mereka terhenti bukan karena mereka menyerah, melainkan karena takdir merenggutnya di tengah jalan. Untuk para orang tua, kisah Naila adalah cermin. Jangan biarkan rasa cinta pada anak berubah menjadi belenggu yang mencekik. Cinta seharusnya memberi ruang untuk tumbuh, bukan sekadar membentuk mereka sesuai keinginan orang tua. Dan untuk para anak, kisah ini juga menjadi pengingat bahwa kebebasan sejati bukan hanya soal melawan, tetapi juga tentang mencari jalan yang bijak agar tidak melukai diri sendiri maupun orang lain. Sobat cerita, inilah akhir dari kisah tragis Naila, seorang anak polisi yang kabur bersama kekasihnya demi mencari kebebasan dan cinta. Namun sayang, perjalanan mereka berakhir dengan air mata. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa hidup adalah tentang keseimbangan antara cinta, kebebasan, dan tanggung jawab. Jangan lupa, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jika cerita ini menyentuh hati kalian, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya.